Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Uang dan harta benda itu mirip seperti wanita cantik yang sangat mempesona. Ada begitu banyak laki-laki yang ingin mendapatkannya, ingin menguasainya, bahkan sangat mungkin berniat buruk untuk menghancurkannya. Hal itulah yang terjadi ketika Anda menguasai banyak harta, memiliki banyak uang. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak kondisi yang sangat ingin, sangat siap untuk mengambil dan menguasai uang Anda. Itulah para predator finansial. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa bentuk predator finansial. Apa saja mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Apa sih predator finansial itu? Predator finansial adalah sebuah kondisi, orang, benda, bentuk, atau apapun yang punya potensi untuk menghabiskan uang kita dalam waktu singkat. Predator finansial tidak selalu orang, bisa berupa situasi, bisa berupa kondisi, bisa berupa waktu. Apapun itu, apapun bentuknya, mereka punya potensi menghabiskan uang kita, menghabiskan harta benda kita. Semua jerih payah kita punya potensi hancur, punya potensi habis jika kita tidak mampu melindunginya dari para predator finansial itu. Ada berbagai bentuk predator finansial itu. Pada video kali ini kita akan membahas 5 jenis predator finansial itu. Kondisi pertama adalah inflasi. Inflasi adalah sebuah kondisi di mana secara umum terjadi kenaikan harga. Karena kenaikan harga itu, kemampuan uang untuk ditukarkan dengan benda atau bentuk lainnya menjadi turun. Jika dulu kita punya uang 100.000 dapat ditukarkan sebanyak 20 mangkok bakso, maka hari ini mungkin kita hanya bisa dapat 8 mangkok bakso. Nilai uangnya sama 100.000, tapi kemampuan mendapatkan benda yang lain menjadi turun. Inilah inflasi. Inflasi adalah ancaman nyata, sebuah situasi yang dapat menghabiskan uang kita. Mungkin secara nominal uang kita utuh, tapi dalam sisi kemampuan uang kita telah menurun. Kemampuan mendapatkan benda yang lain, kemampuan ditukarkan dalam bentuk yang berbeda telah menurun drastis. Oleh karena itu, kita harus mampu menciptakan satu perencanaan keuangan yang baik agar uang yang kita simpan tidak kalah oleh inflasi. Jika kita tidak berhati-hati, maka inflasi dapat menjadi ancaman yang nyata. Uang yang telah kita tabung, uang yang telah kita simpan menjadi habis kemampuannya karena digerus oleh inflasi. Katakanlah Anda menabung setiap hari 500.000. Maka dalam 10 tahun Anda punya uang 60 juta. Satu hal yang harus Anda pahami bahwa 60 juta Anda tahun itu dengan 60 juta yang mungkin 10 tahun yang akan datang, itu berbeda kemampuannya. Disinilah kita butuh bijak dalam mengelola dan menyimpan uang. Tempatkan uang kita di tempat yang mampu menang melawan inflasi. Mungkin Anda bisa membelikannya dalam bentuk logam mulia, karena logam mulia adalah alat untuk menyimpan uang agar dia mampu menyesuaikan dengan kondisi, agar ia mampu menang terhadap inflasi. Atau mungkin dapat menyimpannya dalam bentuk saham atau hal-hal lainnya. Pendek kata, ubah bentuk uang kita menjadi bentuk lain yang dapat menang melawan inflasi. Predator finansial berikutnya adalah sakit. Penyakit adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dari sisi fisik, ia mengancam, begitu juga dari sisi finansial. Ada begitu banyak orang yang harus menjual asetnya untuk proses pengobatannya. Oleh karena itu, Anda butuh bijak dalam menyiapkan diri berhadapan dengan situasi ini.
Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan sakit, namun ketika ia datang, tidak ada satu orang pun yang dapat menolaknya. Tidak ada yang tahu persis tentang masa depan. Oleh karena itu, kita butuh bersiap melindungi diri kita agar ketika sakit itu datang, uang kita tetap selamat. Anda dapat melindungi diri Anda ketika sakit dengan mengambil asuransi. Asuransi kesehatan adalah salah satu pilihan yang dapat kita tempuh jika kita ingin melindungi kita dari predator finansial yang bernama sakit. Kalaupun kita sakit, sudah ada pihak asuransi yang siap menanggung semua biaya pengobatan kita. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Anda. Bentuk asuransi kesehatan seperti apa yang ingin Anda ambil? Satu lagi, yang kadang kita lupa dan kita sadari, bahwa aset terbesar yang sejatinya ada dan kita miliki adalah jiwa kita. Karena kita hidup, karena kita masih bernafas, maka kita mampu menghasilkan uang. Kita masih bekerja, kita masih mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Apa jadinya jika Allah mengambil kita? Maka keluarga kita akan kehilangan. Tidak hanya kehilangan dari sisi jiwa, tidak hanya kehilangan secara fisik, namun juga kehilangan dari sisi finansial. Jika kita diambil oleh Tuhan dalam kondisi Anda meninggalkan keluarga, anak-anak yang masih harus sekolah, akan seperti apa nasib mereka? Maka sadar atau tidak, kematian adalah predator finansial yang pasti akan datang. Maka bersiaplah dalam menghadapi kondisi itu. Jika kita menyayangi keluarga kita, lakukan sesuatu. Jika itu datang, mereka tetap mampu bertahan hidup. Mereka tetap mampu meraih impian dan cita-cita mereka. Ada banyak cara untuk melindungi diri dari predator finansial yang bernama kematian ini. Anda bisa menyiapkan aset dalam bentuk apapun, mulai dari saham, ataupun tanah, ataupun bentuk-bentuk investasi yang lain yang kemudian Anda khususkan memang untuk menyiapkan diri, untuk Anda tinggalkan pada mereka. Namun, buat Anda yang dari sisi kemampuan finansial belum mampu mewujudkan itu semua, maka ada berbagai pihak yang dapat membantu kita menyelesaikan kondisi itu. Disinilah Anda dapat mengambil berbagai bentuk produk dari jasa perusahaan asuransi untuk mengcover dan memproteksi jiwa kita, agar ketika terjadi sesuatu secara finansial, kita punya dana yang cukup untuk membantu keluarga kita. Pihak asuransi akan menyiapkan dana sesuai dengan kesepakatan untuk diserahkan pada para ahli waris agar mereka mampu melanjutkan kehidupan mereka. Sadar atau tidak, ketika kita punya uang, ada potensi uang tersebut diincar oleh para penjahat, diincar oleh para penipu. Maka berhati-hati dengan kondisi itu penting. Kita harus benar-benar memahami bentuk-bentuk penipuan dari sisi finansial. Kita harus mampu memahami bentuk-bentuk kejahatan yang mengancam, yang mampu menguras habis apa yang kita punya. Ada berbagai skema investasi bodong yang bertebaran beberapa waktu yang lalu. Ada berbagai bentuk instrumen yang terlihat menarik, namun ternyata itu adalah tipuan. Para penjahat, para penipu adalah satu predator finansial yang benar-benar ada di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu siapa mereka. Sebagian mungkin tidak kita kenal, justru sebagian yang lain adalah orang-orang yang kita kenal. Terkadang justru para penipu itu datang dari keluarga terdekat kita. Walaupun terkadang mereka tidak benar-benar punya niat untuk menipu kita. Katakanlah ada saudara yang butuh uang kemudian pinjam kepada Anda. Setelah Anda meminjaminya, ia nggak mengembalikannya. Atau mungkin ada teman-teman Anda yang karena kebutuhannya datang pada Anda meminjam uang Anda, kemudian pada saatnya mereka juga tidak mengembalikannya. Mereka juga adalah para predator finansial. Mereka adalah orang-orang yang mengancam keberlangsungan uang Anda. Jika itu terus berulang, maka apa yang akan terjadi? Anda yang bekerja keras, susah-susah mengumpulkan uang, mereka yang menggunakannya, mereka yang meminjamkannya, dan kemudian tidak mengembalikannya. Maka berhati-hatilah dengan situasi ini.
Hari ini kita sedang berhadapan dengan satu era yang sangat menakutkan. Orang-orang menyebutnya sebagai disrupsi. Teknologi adalah satu era yang sangat menghancurkan. Ketika kita tidak adaptasi terhadap teknologi, ada potensi kita dihancurkan oleh teknologi. Keberadaan teknologi pada sebagian kondisi menjadi sisi yang mengancam, menjadi satu predator finansial yang dapat menghancurkan keuangan kita. Berapa banyak orang yang digantikan tenaganya dengan kemajuan teknologi. Teknologi ini membuat sebagian besar orang kehilangan pekerjaan. Jika kita tidak bersiap melakukan proses belajar yang sungguh-sungguh, jika kita tidak terus mengupgrade kualitas diri kita, maka bersiap-siaplah diri kita digeser oleh teknologi. Bermitralah dengan teknologi, jadikan teknologi sebagai alat bantu kita untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jangan melawan teknologi, apalagi bermusuhan dengannya. Jika kita tidak bermitra dengan teknologi dengan cara beradaptasi dan melakukan transformasi, maka kita yang akan dihancurkan dan disingkirkan oleh teknologi. Teknologi adalah satu situasi yang punya potensi menjadi predator finansial kita yang akan mengambil sebagian lahan dan penghasilan kita. Itulah 5 predator finansial yang siap menghancurkan kehidupan kita. Bersiap-siaplah dan milikilah kemampuan untuk menjaga keuangan kita, aset kita, agar kita tidak kalah dan tidak dihancurkan oleh predator finansial itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.